guys, balik lagi di channel gue, Fanta Garage. Sebelumnya gue pengen mengucapkan terima kasih kepada penonton setia gue karena ingin menonton video yang gak jelas dari gue ya. Semoga dipanjangkan umur, berkah selalu, dan rezekinya diperlancar, amin. Di video kali ini tuh gue pengen nge-review helm yang katanya lagi viral atau lagi booming lah ya untuk saat-saat ini. Kenapa? Karena helm ini dia mirip banget Arai, kopi Arai. Dia bukan klon, tapi emang beneran helm ini jadinya begini. Jadi makanya ini banyak diburu dan tentunya harganya murah banget. Gue beli ini udah ada kali seminggu atau beberapa hari yang lalu ya. Dan gue baru dapat barunya itu sekitar harga 260 ke atas. Nggak nyampe 300, tapi kisaran 260 sampai 300 ya. Mungkin di saat video gua udah upload kayaknya harganya udah nyampe 300 atau 400, karena gue juga tahu untuk di marketplace pasti barang-barang kayak gini langsung digoreng ya. Jadi sebelum kalian buru-buru beli, lebih baik nonton video gua, karena ini bakal gua review helmnya ya, Hanes review ya, bukan karena helm ini lagi viral gue bagus-bagusin, enggak. Gue bakal nge-review jujur karena gue juga pengguna helm. Semoga dari video ini kalian bisa menimbang apakah layak dibeli atau enggak. Gue review aja, jangan di skip biar informasinya sampai ke kalian. So let's check this out. Nah, ini dia helmnya, yaitu helm Aura. Di marketplace namanya Aura Post ya, Aura Post. Emang ada tulisannya ini, emang dari sananya ya, Korea Post. Tapi kalau merujuk dari boxnya itu dia J-Force nih. Jadi gue bakal bilang helm ini adalah helm Aura J-Force, dan emang buatan dari Korea, yaitu PT Daekyong Indonesia. Dari tulisannya sampai dari boxnya ya, emang banyak bahasa Koreanya. Dan mungkin kalau yang kayak gini ya emang cetakan dari Indonesia aja ya, buat meminimalisir budget. Lanjut, jadi helm ini mirip banget ala-ala Arai, karena kan helm Arai sendiri kan emang harganya di range 4 sampai 10 jutaan ya. Terus ada juga yang versi lebih murahnya, yaitu TSR Malaysia, tapi harganya di range 800 sampai 1,4. Untuk budget pelajar ya masih mahal. Makanya banyak lagi kan pilihan yang kayak ala-ala atau kopi yang basicnya dari helm in yang didempul terus dipasangin apa nih, exhaust. Nah sekarang juga ada nih helm yang udah jadi tanpa kita harus nge-custom. Itu ada helm Carglass sama helm ini nih Aura. Tapi menurut gue untuk kemiripan untuk ala-ala Arai menurut gue masih mirip si Aura G-Force ini ya, ketimbang yang lain. Karena kalau misalnya kita lihat nih dari sininya udah ada, terus udah ada, sama udah ada nih. Kan yang bikin beda itu untuk ala-ala Arai kan dia nggak ada ininya ya, gue nggak tahu nih nama ininya. Pokoknya bedanya di sini satu, terus di sini nih, terus di sini sama di sini. Nah sebenarnya menurut gue kalau yang kopi bukan kopi, kalau TSR atau ala Arai dia kan agak ke atas sedikit ya, kalau dia agak ke bawah nih. Jadi menurut gue bedanya di situ aja, tapi yang paling ketara ya di bagian sini. Jadi untuk kemiripan ya bisa dibilang 7 lah, 7/10 untuk bagian luarnya. Terus gimana dari build quality-nya? Kalau menurut gue build quality-nya ini renggang, bisa kalian lihat renggang. Terus kalau ininya ya kerupuk sih tuh, nempel sih cuma kerupuk. Terus ya sesuai harga lah ya, 250. Mau berharap apa, tapi untuk look udah pasti buat gaya-gayaan oke sih. Terus ngebahas dari visor dulu ya. Menurut gue visornya biasa aja, kayak visor ya yang berapa sih, 20-40. Walaupun dia bilang ada
scratch resistant, UV, impact, dan optical grade material. Menurut gua enggak sih, biasa aja, cuma hiasan aja menurut gua ya untuk visornya. Terus dia nggak begitu rapi, masih renggang nih ya, masih renggang, dia nggak plak banget. Terus ratchetnya juga gua nggak tahu dari apa ini, INK kah? Kayaknya enggak deh kalau INK, atau kayak itu beda deh. Terus ya nggak rapi. Ini juga kalau kalian lihat baut-bautnya dia kayak kurang kencang gitu nge-screw-nya. Terus untuk bukaan visornya, nah untuk bagian ini jelek, bagian penahan visornya ya. Terus menurut gue sih, pakai feeling gue ya, ini kalau dipakai berisik angin gitu. Itu untuk dari visornya, apa nih, kacanya. Terus kedua dari intake-nya, fungsi nggak sih ini? Kalau gue lihat sih nggak ada. Tapi kalau yang dari sini nih, intake yang kedua dan ketiganya dia ada. Kalau dia ada 5 settingan tuh, tapi ya begitu doang tuh untuk salurannya. Jadi ya is okay, masih berfungsi, walaupun kita nggak tahu nih di dalamnya bolong atau enggak. Bagian exhaustnya menurut gue ini aneh sih. Kenapa? Karena buka tutupnya begini ya, kalau misalnya kalian paksa bisa sampai ke kanan gitu loh ya, kayak emang se ala kadarnya aja lah gitu tuh, bisa sampai begitu. Makanya gue bilang ini aneh, maksudnya apa? Kalau ditutup juga dia masih renggang tuh bisa lihat nggak sih, menutupi bagian air biar nggak masuk aja sih. Terus dari build quality-nya juga, kalau pengen bagus lagi ya emang harus di custom lagi sih, di lem. Terus untuk ini ya, ini cuma aksesoris aja, nggak ada ini di dalamnya. Kalau dari luar gitu doang sih, nggak banyak berharap ya. Terus lanjut untuk bagian dalam. Nah ini gue ngomongin dari busanya dulu. Sorry ya, ini agak gelap. Ini busanya dia warna biru. Busanya dia warna biru. Ya kayak busa TRX, tau gak sih? Busa-busa bawaan Honda, yaitu TRX. Terus untuk dari ketebalan busanya juga tipis banget malah. Terus untuk dari bahannya halus sih, cuma nggak halus banget ya. Kayak kalau dibilang halus mah halus, beda sama yang TRX. Tapi kalau ketebalan busanya dia mirip sama TRX. Terus menurut gua ini busanya, menurut gua ya, gua kan udah sempat nyoba juga nih sekali. Menurut gua ini panas. Dari apa nih? Dari busanya juga kayaknya bukan kain ya, kayak ada campuran polyester. Kan polyester itu kan ada campuran dari plastiknya. Jadi pengap gitu, panas menurut gue ya. Terus katanya dia busanya bisa di up down, dan ternyata benar. Tapi apa ini? Nggak nempel, walaupun knockdown tapi nggak nempel. Knockdownnya ngikut sama busa, jadi ya pasti ngewer sih itu. Terus dari dia yang model biasa, yang udah microlock ya, jadi kalau buat harian lebih gampang sih. Terus gue pengen buka dulu busanya ya. Nah ini untuk bagian busanya, bisa kalian lihat ya, itu tipis banget sih. Ini menurut gue sih berasanya kalian cuma pakai styrofoam, dan bahan kainnya agak panas, nggak breathable. Jadi
harus dimaksimalin lagi untuk bagian saluran anginnya ya. Terus dia juga bisa dicopot ya. Jadi bisa kalian lihat nih, cuma segini doang cheek padnya. Ya kurang rapi sih. Ada beberapa jahitan yang nggak terjahit, mungkin kelewat oleh QC nya. Ya kurang lah, menurut gua ini cuma teks aja, nggak beneran. Terus bagian yang terpenting adalah bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalamnya styrofoamnya kayak gini ukurannya, shellnya juga kecil, dan bagian styrofoamnya juga tipis. Jadi kayaknya ini ukuran L, all size nya L sampai XL. Dan kemarin gue udah coba pas sih, nggak begitu sempit di ukuran gue di 56-57 alias L. Nah ini gue pengen bahas bagian styrofoamnya. Untuk styrofoamnya dia udah dibuatkan lubangnya ya, lubang inlet sama exhaust. Ternyata di tengah juga ada, di tengah ini ternyata ada, di sini juga ada 3, sama di belakang dia ada. Nah untuk yang belakang, bagian belakang ternyata untuk lubangnya dia pas. Jadi untuk lubang di sininya dia pas nih, tapi untuk bagian depan enggak. Jadi nggak tahu nih mau kemana arahnya. Soalnya kalau bisa dilihat nih, ini kan dia di sini ya tengahnya, sedangkan dia di sini, jadi miring gitu. Jadi mungkin biar dia lebih adem, kalian harus nge-custom lagi untuk bagian tengahnya sama bagian sininya nih. Kalau bisa bagian sininya kita tambahin lagi 3 titik, jadi 1, 2, 3, biar bukaannya sesuai dengan fungsinya. Kan dia ada 5 step ya. Nah menurut gue sih biar lebih adem nih helm dipakai harian harus di custom lagi. Ini juga di custom lagi. Untuk belakang kayaknya cukup sih satu, atau misalnya pengen nambah nih di sini nanti dibolongin lagi bisa. Terus untuk bagian belakang nggak ada ya, ini cuma aksesoris. Udah sih segini aja yang bisa di review. Sisanya kayak helm pada umumnya. Jadi untuk harness review gua, untuk dari tampilan 8/10. Untuk bagian inletnya fungsinya kayaknya di 5/10. Untuk bagian busa ini 2/10. Nih gua kacau sih ini parah dah. Untuk apa sih ini, visornya ya 2/10 juga lah. Jadi keseluruhan gue bakal menilai helm ini di 5/10. Jadi cuma menang di tampilan ala-alanya aja, tapi untuk build quality-nya emang ABS sih, cuma ya ringkih, nggak begitu fleksibel ya. Jadi kayak dia masih kaku. Jadi kalau misalnya benturan udah pasti cepat retak kalau yang kaku kayak gini ya. Kalau misalnya dia lentur, biasanya kan kalau ABS itu yang agak mahal ya, contohnya kayak T dan IN, dia agak lentur nih, diginiin juga bisa nih. Nah ini enggak nih, keras, jadi ketahanannya juga kurang. Ya segini aja review dari gua. Mungkin nantinya gue bakal nge-custom untuk bagian inlet sama exhaustnya biar dia lebih adem. Terus juga sambil nyari-nyari juga substitusinya pakai apa. Udah ada 2-nya. Ini pasti mirip nih sama busanya JPR kayaknya deh, hampir mirip JPR atau helm-helm yang 300-an sih, tapi gue kurang tahu. Mungkin nanti kalau emang gue udah dapet, gue bakal bikin video part 2 nya untuk nge-custom helm ini ya. Jadi sekian
dulu video review helm 200.000 yang mungkin kedepannya bakal digoreng 500.000. Jadi semoga buat kalian yang pengen meminang helm ini bisa didengar testimoni gua biar nggak salah ya. So terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.